saya demoin, nanti baru kalian coba ya. Tapi kalau udah merasa ketinggalan dari awal karena belum belum selesai sesuatu hal, ya baiknya kayak tadi itulah, sama juga. Catat dulu. Kalau ingat sih tidak masalah. Lihat aja kalau ingat. Kalau gampang lupa, sekali lagi saya bilang catatlah dulu. Nah, kalau udah baru praktekkan. Kayak gitu ya. Udah, anak-anak. Yuk, kita lanjut ya. Selamat sore semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Nah, artinya apa? Semakin dekat ke UAS. Saya coba tanya lagi. UAS kemarin apa jadi kesepakatannya? Pilihan ganda ya. Nah, saya ulangi. Walaupun pilihan ganda bukan artinya nggak perlu belajar. Tetap perlu belajar. Nah, catatan itulah yang bantu kalian nanti untuk belajar ya. Selain itu apa? Yang saya rekam. Jadi yang belum tahu ya, saya rutin ngupload ke YouTube saya rekaman dokumentasi ya kalian belajar itu. Jadi sebenarnya kalaupun ketinggalan ya tergantung kaliannya rajin apa enggak bisa ngikutin sebenarnya. Oke, nah jadi hari ini kita ngapain? Saya ulangi yang sebelumnya. Kita udah bahas sampai terakhir itu validasi akun. Kalau dia muncul, artinya yang statusnya masih nol. Kita tinggal ngeklik validasi. Oke, di layar ini ya, kalian lihat aja dulu pengantarnya. Kalau kita okein, dia hilang. Tapi hilang tuh bukan ngapus, melainkan di sini status Erian Ganteng tadi dari 0 jadi 1. Itu yang validasi. Hari ini kita mau bahas tentang tanggapi keluhan. Nah, saya akan tunjukin caranya tahap demi tahapnya ke kalian. Nanti kalian silakan praktekkan. Nah, siap lihat dong. Nah ya, konsentrasi caranya seperti ini. Konsentrasi. Tanggapi keluhan. Kalau kalian lihat kolom-kolomnya adalah nomor sivitas bagian, nama sivitas, jenis, dan seterusnya. Ini mirip dengan validasi yang kemarin. Saya ulangi validasi. Si Sulis nih, saya ganti 0 nih. Nah, awalnya nggak muncul, sekarang muncul. ID sivitas, sivitas, nama sivitas bagian user. Mirip dengan yang ditanggapi. Nah, ini saya lagi bawa kalian arah berpikirnya atau arah logikanya. Kalau kita lihat ada sivitas bagian dan segala macam, di sini juga ada. Berarti apa kesimpulannya? Kita cukup menggunakan file validasi yang kemarin. Sekali lagi kita sudah ada file validasi. Nah, ini saya tinggal login nih berarti. Nah, validasi sekali lagi sudah ada. Berarti kesimpulannya Pak ya pakai ini. Nah, caranya gimana? Lihat ya, lihat dan pahami dulu. Karena kita udah tahu contekannya, berarti kita tinggal copy, rename, dan indeksnya tinggal manggil file itu. Nah, berarti saya kan perlu buka Laragon www yang saya ya, dpwl si3j, indeksnya saya akan nyari tulisan tanggapi keluhan, akan saya ganti pack-nya. Oke, pahami baik-baik. Pack-nya diganti jadi apa? Sesuai file kita, misalnya tanggapi. Nanti berarti saya butuh file ada nama tanggapi ini. Nah, karena sekarang belum ada, saya kan mau ngopi dari validasi. Berarti validasinya saya copy, paste, saya ganti ke tanggapi. Kalau udah selesai, tinggal dibuka, tinggal kita klik tanggapi keluhan. Nah, ini kenapa belum ada ya? Sekali lagi lah. Nah, harusnya udah. Jadi validasi dan tanggapi sama. Bedanya, yang validasi itu yang manggil validasi, tanggapi manggil file tanggapi. Memang isinya baru validasi. Nah, jika sudah, apa yang barusan saya sampaikan ini adalah kopilah program yang udah jalan sebagai contoh yang paling mendekati dengan tujuan kita. Ya, yang paling dekat yaitu validasi. Nah, silakan lakukan ini dulu, saya tunggu. Silakan lakukan ini. Jadi yang saya lakukan tadi ganti indeks, ganti manggil filenya. Kemudian file validasi saya rename jadi tanggapi. Dah baru itu, silakan dilakukan. Jadi yang baru masuk pun bisa ngikuti sebenarnya.
Ngopi file validasi, jadiin dia namanya tanggapi. Dari indeks tuh manggil file tanggapi tadi lah, baru segitu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Apakah sudah? Lalu, oh, anak, udah belum? Ya, pada diam mulai. Udah. Yang lain? Oh, Idil, lalu Dil, masalahnya apa? Tidak tahu ngopi ya? Hehe. Kalau Nabil, oh, lah. Kalau Nabil, belum. Oh, lah. Kalau si Rido, oh, lah. Tapi tahu mengejar ketinggalannya gimana? Oh, lah, bagus. Kalau abang, bukan abang Rega, oh, lah. Tapi tahu juga ada cara cara ngejar ketinggalannya? Bagus. Kalau si Grandi, masalahnya, tapi tahu tak? Allah mau tahu. Kalau Rico, tahu? Merujuk dari nol loh. Tapi tahu? Oh, Allah mau tahu. Fauzan, sama lah, oh lah. Kalau si Chandra, bagus. Kalau si siapa nih? Tasya, apa ya? Lagi error. Dan nanya apa error? Hah? Tahu tak penanganan error? Lah, hah? Kenapa lo? Kak copy lah dulu inti, kak copy lu, rename jadi tanggapi, indeksnya manggil tanggapi lah, itu dulu. Kalau di sela-sela waktu sampai nunggu baru ke kakak. Oh lah. Karena yang lain pun ibaratnya belum bisa ngikuti ya kalian catat aja dulu lah ya. Ya, bukan jahat kayak kak. Kenapa Dil? Kenapa? Nah, lah saya lanjut ya. Daripada nunggu lama durasi kita lama jadi ya udah. Lah, yuk saya lanjut ya. Ya, weh itu YouTube weh. Sedih kok. Nah, iyalah kita lanjut lah. Nah, lah, kita lanjut ya. Jadi apa yang mesti dilakukan selanjutnya gini. Konsentrasi. Walaupun kalian belum tak ikut, lihat aja dulu penjelasannya. Ya, kalau gampang lupa catat. Lah, lihat lihat apa penanganan selanjutnya. Kalau udah ngerti tanya intinya. Di sini kita punya tabel sudah ada nomor. Nomor sama kan? Yang kedua sivitas. Sivitas salah, Pak. Oh, enggak, Riko, enggak masalah. Riko nengok beda hal. Kalau gampang lupa, catat. Termasuk Rega juga ya. Kalau gampang lupa, catat. Jadi di sini ada nomor, ada ID. Yang di sini maunya Civitas. Kita ada Civitas. Kan salah posisi doang. Nah, caranya gini. Buka filenya yaitu tanggapi. Cari yang namanya yang salah tadi. Maunya Civitas. Ini kan ID Civitas. Berarti cari ID Civitas. Cara nukernya cuma blok TH ganti ke TH. Nah, sebaiknya pahami dulu yang dilakukan. Jadi nanti kalian ikuti. Civitas sudah ditukar. Ini kolomnya, kolom yang di atasnya.
nama-nama kolom. Isinya pun perlu ditukar. Isinya itu ada di TD. Berarti sivitas mesti kita taruh kedua, yaitu TD kedua. Simpen, tinggal kita reload. Nomor sivitas udah sama. Ketiga adalah bagian. Di kita juga udah ada bagian, cuma melenceng jauh, ya nggak? Nah, berarti TH-nya bagian dan TD-nya untuk bagian kita pindahin ke sini. Caranya ya sama kayak tadi. Bagian ambil, taruh sebelum ID sivitas. Jadi kita memposisikan dulu yang sudah ada, tinggal kita pindahin. Setelah sivitas adalah bagian. Nah, bagiannya kan ini. Berarti setelah sivitas adalah di sini. Saya tinggal paste. Sivitas bagian. Jadi dia punya pasangan masing-masing. Itu jangan kalian ganggu-gugat. Jadi masuk ke tabel datanya sudah benar sampai ini. Nomor sivitas bagian. Nomor sivitas bagian. Nah, berikutnya nama sivitas. ID sivitas yang kita lebih maksudnya. Nama dan ID digabungin. Cuma nama sivitas dan ID. Caranya gimana? Berarti kita nggak butuh kolom ID sivitas. Ini kita hapus. Kita butuhnya nama. Nah, nama ini namanya. Sudah ada nama sivitas. Dan kurang NIDR-nya ini. Kurang ID-nya. Tinggal saya cut. Tinggal saya kasih dalam kurung. Tinggal saya paste. Yang ini berarti tinggal saya hapus. Kan tadi saya ngapus TH. Berarti TD-nya pun harus saya hapus. Saya reload. Nah, sampai ini dulu silakan diikuti. Intinya kalau udah paham udah enak. Yang error boleh tanya saya ya. Yang error atau masalah apa boleh tanya. Si ini tadi apa masalah apa nih? Lihat lah. Kayak gini aja deh, saya kasih modal untuk kalian, saya kirimin file ini ya, biar kalian bisa nyoba ya. Filenya sama kayak saya, jadi mulai bareng. Bukan dari nol. Oh, cara pakainya tahu tak? Hah? Cara pakainya tahu tak? Hah? Tidak tahu. Lo apa kulit diam nih? Kan saya ngirim file nih, cara pakainya tahu tak? Dah, ya udah deh, saya demoin juga lah. Saya demoin. Coba buka Telegram. Udah sih simple, hanya seperti ini doang. Kayak saya kasih zip lah, jangan-jangan kalian tidak tahu pakai 7-zip. Nah, saya kasih zip. Grupnya grup J, SI 3J. Nah, laptop siapa yang mau didemoin? Laptop siapa yang mau jadi tumbal? Bukan tumbal rusak, buat saya taruh filenya. Ada nggak? Iya, diam. Ada. Laptop Rico ba ya? Ah lah, yo. Konekin internet tuh, tapi Rico. Internet dan Telegram. Ya, saya contohin cara makainya. Jadi kalian bisa ngeliat bareng. Silakan buka Telegram masing-masing. Ya, silakan. Gak habis baterai kan? Lah, dua.
Silakan download di Telegram. Jadi kalian ngelanjutnya tidak terlalu jauh dan codingnya udah pasti benar. Saya tunjukin caranya langkah demi langkah. Nih. Lalu, ini record duplicate. Nah siap. Pak, apa ya Telegram? Wah, termasuk bahaya kayak Telegram belum tahu deh. Driver VGA, ada kan install Rico. Driver VGA. Deh yo. Ini tidak bisa nampilin ke layar ya. Karena dia ingat install VGA beda. Oh. Menurut dia VGA, dia baca nampilin ke sini. Jadi saya terpaksa pakai laptop kawan kah? Oh, tengok belok. Yo, siapa yang mau? Iya, laptop kalian tuh untuk saya contohin maksudnya. Kalau saya nyontohin laptop saya kan tidak seru. Saya ulangi ya. Kan saya ada ngirim ke grup Telegram tuh. Ada. Saya tunjukin kalian cara makainya gimana ke laptop kalian. Biar kalian dari awal maksudnya. Siapa yang mau? Si Anggi aja mau. Pakai laptop Anggi, mau tak? Hah? Tuh laptop siapa? Oh lah. Mm-mm. Yo, tidak. Kalau yang Rico tadi nggak ada VGA-nya, ada drivernya, jadi dia nggak bisa dampingin ke sini, percuma kalian nggak lihat nanti. Si Tasiannya tidak juga, tidak masalah, tinggal colok aja di sini, nanti kok. Kamu matiin dulu, lambat toh. Yo, siapa yang idilnya cepet? Tuh tetangga tuh pakai yang siapa namanya itu. Yang penting sekalian buka Telegram kalian aja di situ. Saya tunjukin caranya. Jadi ke depan kalian bisa sendiri. Ya udah beda. Nunggu apa ini ya? Kalau yang Fauzan itu lancar. Yang kamu lancar. Pakai yang kalah aja coba yuk. Enggak. Apa baru install Telegram? Enggak deh. Ayo ya pakai yang kalah. Bukan nak ya record tadi itu dari VGA ada aja output ah. Yang penting hidup internet. Oh, pinjam dulu jangan ke lah. Kajaran kemana lah sini lah kita nyampe dulu. Duh, jauh lah. Daripada tidak bisa lah. Ada naik Nvidia, neo. Duplicate. Tidak ada lah.
Tak lah pamit nih. Intinya yang Telegram tuh kalian download dulu ya. Nanti saya demoin. Ini di laptop siapa namanya Fauzan pun tidak enak dia. Gue lah Fauzano. Kok Fauzan terima beres kok. Ada. Tapi tidak baca nih Fauzan. Yang baju ungu asap bukan ya? Minta tolong kabel HDMI dong. Terima kasih. Enggak, Fauzan, tunggu Fauzan. Sekali lagi yang perlu kalian lakukan adalah download dulu yang saya kirim di Telegram. Saya ajarkan cara pakainya. Ya. Diki, sampai Diki. Nah, buka Telegram belum Diki? Lah download dong. Sam, template, template ada ya, template mau ada ya. Template admin LTE-nya pastikan ada juga. Yang browsernya tidak? Lah, tunggu. Ya, kalau ngerti cara pakainya boleh duluan. Kalau tahu cara pakai ya, yang saya kirim tuh boleh duluan. Tasya ngerti tidak? Error, itunya apa? Coba dulu, oh. Terima kasih. Coba sih kalau ya, ya. Ya, terima kasih deh. Ayo, kita lihat deh. Yo, 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 yo. Ayo. Yo. Oh, anak-anak. Yo, yo, lihat ya, lihat. Yang pasti yang ini nggak masuk rekaman nih, karena aplikasi perekamnya tidak ada di laptop foldernya, jadi nggak masuk di rekaman saya. Kalau gampang lupa, sekali lagi catat, oke? Yang pertama adalah download dulu, cara download dari Telegram tahu? Bagus. Kalau saya sih tadi saya tinggal show in folder, saya tinggal cut, saya tinggal nyari di mana dia jalanin sub dia. Nah, di sini tertulis keren buat 80 ya dia ya. Nah, di dia nih di C-SAM 2. Berarti saya harus meluncur di C-SAM 2 ini. Kenapa? Ya yang dia tertulis kayak gitu, enggak tahu apa lah saya ngikutin dia. Nah, C-SAM 2 htdoc. Nah, kalau mau ada DPWL, kalau langsung SI3J, SI3J, tapi saya bikin aja folder tuh dia karena dia nggak ada DPWL-nya. Nggak deh. Adanya 039 loh. DPWL aja nih. Biar sama dengan saya paste hasilnya tadi tuh. Tahu kan bikin folder. Nah, kalau sudah diekstrak, cara ekstrak tahu? Bagus. Nah, saya ekstrak, cari tulisan ekstrak all karena dia ekstrak here-nya nggak ada. Saya tinggal ekstrak. Nah, sudah. Kalau udah ngapain? Nah, yang saya bilang tadi tuh, dia punya nggak template? Di mana template kamu si Fauzan? Yang admin LTE.
Hah? Di sini. Nih. Ya udah nanti saya ambil, saya cut aja nih. Nah, biar gampang saya taruh di luar. Jadi template admin TE dia sejajar dengan htdoc saya taruh. Terus di sini nih ada file localhost di SI3J nih. Setelah ekstrak, nah dia ini belum nampilin ekstensi filenya. Biar tampil ekstensi filenya, saya view so file name extension. Jadi biar nggak bingung, saya bilang nanti buka file SQL, mana yuk kata kalian mana yuk. Daripada bingung ya tampilin aja ekstensinya. File PHP-nya sudah. Nah terus ngapain? Buka PHP admin. Cara gampangnya sih di MySQL admin tuh bisa diklik nanti kebuka PHP admin seperti ini. Nah sayangnya di dia ini kenapa seperti ini kita mesti ngeliat portnya. Kebetulan dia tertulis 8080 karena dia udah 2 kali install. Berarti harus saya ganti juga tuh nanti 8080 enter. Nah baru dia tampil yang ininya. Database dia sangat banyak di sini, keren dia. Nah, skripsi Island nggak ada, sehingga ya nggak mungkin dia bisa ngerjain. Jadi saat sudah selesai buka PHP admin, tadi kan download tahu kan? Ekstrak tahu kan? Folder template kalian tahu juga kan alamatnya. Nah, yang berikutnya adalah import. Import, import apa? Rico sampai ini enggak kan Rico ya? Ah, choose file. Tadi itu saya ada bukan pasuk ini, saya ditaruhnya di SI3J tadi itu. htdoc dpwl SI3J. Yang saya kirim adalah file localhost ini. Ini adalah file basis datanya. Tinggal di open, tinggal dikirim. Nah, tinggal tunggu. Lah udah. Nah, no database selected tapi tulisannya. Emang apa database-nya? Ada nih Scriptsy Island. Beres. Nah, sampai di keluhan tadi ada datanya. Nah, ini yang mau saya sampaikan selanjutnya ada localhost. Dia ini kasus spesial karena portnya diganti. DPWL nama folder tadi itu SI3J. Pak, ngapain jiat? Sekali lagi, kalau tampilnya beginian, walaupun soal kalian kan soal pilihan ganda, nggak tahu juga jawabannya. Ini nih alamat CSS nggak kebaca. Ini nih. Jadi saat di sini localhost template, kita lihat ada nggak folder template? Dia bilang ada kok Pak di dalam htdoc folder template. Nih ada tapinya. Dia nih special case. Kenapa dibilang special case? Di mana yang tadi itu ya? Nih di sini ya. Karena dia harus nyebutin angka titik 28080 sebagai port. Berarti file login dia harus saya modif. Kalau yang kalian yang lainnya sih tinggal pakai harusnya. Nggak kayak dia ada. Nah di dia ini saya mesti ngubah yang setiap localhost ini menjadi tulisan nih ada titik 280 ini 80 dah cuma gitu bedanya. Replace all, simpan, kita cek login apakah udah normal sekarang. Nah reload udah normal ya, tinggal login abom admin. Nah kan nggak normal juga, berarti indeksnya pula yang diganti dengan cara yang sama. Indeks berarti buka di sini yang alamat localhost template diganti jadi kayak tadi tuh lah 8080 lah sih. Si Fauzan siap mengikuti dengan keadaan brand new sekarang. Wih, dia lah siap lah maksudnya. Ya di sini, nah tinggal saya reset dia oke. Tadi kan nih kan yang dibahas kan, nah udah sama posisinya kayak saya. Oh, lah paham kan? Yang belum sini deh saya prosesin. Nah intilah yang kamu Fauzan. Nah tinggal pakai, saya ikuti yuk. Ya silakan. Yang masih belum ngeh juga mana laptopnya sini? Ya
Yo Riko, jangan malu-malu sini. Kata Riko. Ayo Riko sini. Nabil nih, nahan malu deh. Yo Nabil ada. Tak berarti tidak jadi. Kan duduk di sini lah biar. Oh lah, tapi kan tahu kan Nabil lo cara bagus. Ah, duduk situ lalu. Tapi itu baca colok ini. Hmm. Iya, pakai Chrome boleh, pakai apapun boleh, selama kalian bisa. Wih, bisa deh. Keren Dr. Riko. Yo, lihat ya. Saya ulangi dari awal lagi nih. Siap ya. Pertama-tama mendownload dulu. Saya tanya, download bisa semua ada? Termasuk varian bisa ya? Bagus. Nah, saya ngambil di sini. Oke, SI3J dia udah download nih. Kemudian saya akan lihat SAM, saya bilang. Saya lihat SAM nih, ternyata dia di C SAM tulisannya. Nah, berarti saya akan ke C, akan ke SAM. Ini dia barangnya. Akan ke HTDoc. Di HTDoc ada DPWL, udah benar. Ada SI3J benar. Ada tapinya. Ah, ternyata dia masih jauh nih. Ada. Sehingga sebaiknya yang ini saya musnahin aja nih. Tek. Nah, saya pastein SI3J. Intinya naruh file yang di download tadi ke folder htdoc kita dpwl udah ya. Habis itu diekstrak. Tunggu saya pencet. Ekstrak all dia di sini. Ada WinRAR, ekstrak here aja atau ekstrak to. Intinya kita cuma butuh folder SI3J. Nah, ini kan SI3J-nya ada dua nih karena dia udah 2 kali download. Saya cuma butuh SI3J. Berarti saya hapus ya tadi. Saya buka ada file localhost. Nah, sekarang file localhost tuh saya akan cek di sini localhost ppmadmin. phpmadmin. Pastikan belum ada skripsi islandnya. Kenapa? Ya kalau mau diimport ya pastikan dia nggak ketimpa maksudnya. Lama cepatnya ini ya tergantung masing-masing ya, laptop masing-masing. Nah ya, saya tutup aja yang itu. Jangan-jangan port juga deh. Port 49845 keren lah. Jalan kok. Ini phpmadmin kan tidak jalan. phpmadmin. Nggak pernah buka loh phpmadmin si siapa namanya? Go. Belum. Jangan-jangan. Oh, jangan-jangan tidak dia baca dibuka dalam ini. Kada jangan ikut ah. Nah, oh tidak Riko, tidak direksi apa lalu dua browser ya. Teteh mana nunggu ah. Intinya kan tinggal import lah sih. Harus segitu doang. Ini aku pindahin aja. Kan tinggal import file yang ada di SI3J. Ada sesuatu tuh yang tuh tidak ada mungkin yang itu lamanya ada. Loading terus. Nah, direksi. Invalid setting tulisan. Tuh, udah jalan. Ini kan coba restart lah intinya kalau cuma-cuma ini. Kalau lagi enggak lah, terpaksa ke restart laptop lu baru coba lagi. Siapa namanya? Si Bolang ya? Apa siapa? Rico. Sam control, mana sam control? Ke restart laptop baru jalan lagi. Tinggal import doang.
Tahu kan maksudnya ngerestart yang ini nih. Oh, ah, kacu bela. Udah ngerti lah baru ini lagi. Oh, oh, silakan. Ada lagi nggak yang belum? Yang belum tahu maksudnya. Kalau udah tahu kita lanjut. Yo, sini dah. Internet connect kan? Olah. Hmm? Ada lubang ya. Kan nak kemana ya? Jauh deh lubang. Oh, duduk sini lah biar tidak jauh. Yo, kita lihat. Kalau biar di soal kalian tahu apa jawabannya kalau kayak gini ya. Lihat ya. Lihat ya. Demada tabel admin la AD itu dia. Jadi penyebabnya ini apa? Si Chandra ya mengimport di mana tabelnya sudah ada di sini. Sehingga demada la AD. Kesimpulannya apa? Tidak usah diimport. Nah, kita lanjut sekarang. Ini kok bermasalah kata Chandra. Nah, kalau kalian ingat tadi di SI3J saya bilang harus ada template. Template ini saya keluarin aja. Taruh di htdoc. Jadi yang ini tinggal reload. Lah, terus tanggapi keluhan. Lah, Pak punya data sampai ke Bapak. Oke, tunggu. Berarti yang ada sekarang kita hapus dulu. Nah, mana dia nih? Security Island dicetak, dihapus, di oke, baru diimport. Sampai ini tahu kan? Nah, ngapain tidak baca import? Sekali lagi itu karena sudah ada. Biar tidak dia cuman nih, ya pakai yang saya hapus dulu, baru import yang localhost. Jika sudah dikirim, kalau lah hijau di sini awalnya kosong, sekarang udah ada tulis. Lah, beres. Gampang kan Chandra? Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin Idil malu-malu? Terima kasih. Enggak lah, terima kasih. Nabil enggak, Nabil. Varian aman? Enggak harus. Kalau mau sama dengan saya baru dihapus. Database itu kan ya ada yang belum ditanggapi kayak tadi yang kawan kan. Nah, itu maksudnya. Yang lain? Enggak mau? Kalau enggak mau kita siap melanjutkan. Belum? Oh, lah, Clarissa? Wah, aman, no? Si Tasya? Hah? Yang saya kirim tadi download. Lah berhasil jalan pakai itu. Oh, lah. Yuk, mari kita lanjut untuk menghemat waktunya. Si Sobian, tapi tahu kok. Lah, yuk kita lanjut. Mana tadi? Ini ya, sampai ini. Yuk, kita lihat. Harusnya udah sama posisinya. Yang mau saya bilang selanjutnya adalah nomor sivitas bagian sudah sama. Nama sivitas sudah sama. Berikutnya jenis keluhan belum ada kan? Nah, konsentrasi. Lihat saya caranya, habis itu kalian praktekkan. Yo, Ridho. Tadi tuh Fauzan restart dong. Ngerestart laptop. Lah, start MySQL apa cak lo? Kan ngerestart laptop tadi, oh. Laptop ini ngeklik start, ini restart tadi lah kan? Hah? Ngerestart laptop? Tahu dah?
Tadi ngeklik start. Lalu Fauzan, Fauzan tahu tak yang restart laptop cuman nih? Hah? Jangan malu-malu. Klik start yang kiri bawah loh, ada tak? Bukan Windows 11 di tengah-tengah, logo Windows diklik. Kemana ya? Laptop baru berarti nih. Fauzan laptop baru kok. Laptop baru kok. Tak. Tapi ngereset laptop tak tahu. Ngeset down laptop tahu tak? Ajar Riko. Oh, Riko, gak ngajar Riko. Ah, ngerestart laptop lo maksudnya yang saya bilang ke kamu tadi itu. Kalau lah nyalain lagi kan, jalanin boleh sama apa aja lalu lah jalan dua-dua ya, lah hijau. Oh lagi ngerestart. Oh lah, kelak kakak kabarin lagi. Oh, nggak usah saya tunjukin lah ya. Lambat internet. Ayo kita lanjut ya. Yo, nggak usah biasa dak. Yo, kita lanjut ya. Yo, kita lanjut. Dengerin Riko dan tetangganya. Yo, dengerin ya. Dengerin ya. Selanjutnya apa? Setelah nama sivitas, belum ada jenis keluhan. Logikanya gini, pahami yang saya bilang. Bagusan. Yo, kakak tengah ngerestart, biarlah. Oh, abis restart terus sama jalanin itu ya. Lalu, nah sambil ke sini lo, biarnya sambil jalan. Oh, Riko juga ya. Oke. Jenis keluhan sekali lagi belum ada. Biar ada gimana? Ya kita harus tahu nambahin kolomnya. Jenis keluhan tadi setelah apa? Setelah nama sivitas. Berarti setelah ini kan kita tinggal copy yang sudah ada sebagai contoh. Tinggal ganti kolomnya jadi jenis. Nah, cuma kayak gitu. Oke. Kalau udah kan setelah nama jenis. Di sini nih harusnya nambah TD satu lagi setelah nama adalah jenis. Copy aja satu. Tapi di sininya jangan ketik PHP echo dulu, tapi jenis dulu. Lah, simpan. Jadi kalian pahami yang saya sampaikan ini ya. Nah, jadi di sini ada kolom jenis. Lah, sudah lo memang belum. Saya contohin satu lagi. Isi keluhan. Isi keluhan itu kan di bawah jenis. Berarti di sini saya bisa copy, kasih isi. Paham nggak sampai sini? Nah, karena saya mau nambahin satu data, berarti saya nambahin satu kolom juga di atas. Jenis keluhan, isi keluhan, simpan. Reload di sini. Lah, jenis isi sudah. Tanggal belum. Kita adanya username. Kan tidak pakai username. Tinggal ganti kata-kata username menjadi, ya nggak? Bisa kan sama ini ya? Terakhir username ini nggak pakai, di sini saya tulis tanggal. Nah, simpan. Dah, silakan kalian posisikan yang kalian pakai gini dulu daripada saya terlalu jauh. Silakan. Hah? Pelan-pelan, baru masuk berarti ya. Oh, lah, silakan hanya menyesuaikan kolom dulu, belum susah ini. Ya, makanya saya bilang pahami, yang saya bilang praktekkan. Intinya baru ngubah nama kolom dan posisi kolom. Lah Diki, oh, lah Diki kalau khawatir terus ah. Riko lah, ya bikin lah. Intinya kalau gampang lupa saya bilang catat.
Si Rega rajin nyatat kan? Rajin kan nyatat kan? Bagus. Tuh, patut jadi contoh tuh Rega tuh. Kalau ganteng rajin deh. Ha. Sudah? Ada yang nggak ngerti juga? Rega pasti ngerti. Aduh, kawan varian nih ngerti ngerti Rega terus. Varian nggak bisa juga kan? Keren. Udah lanjut. Masih sulit nggak bikin ini? Hah? Laptopnya lemot ya laptop Chandra ya? Udah. Lalu Chandra. Chandra apa ya? Tidak ngetik. Kan cuma nengok bae tidak jadi boh. Misal main mate tok tok apa pindah-pindah gitu. Grady sudah. Masalahnya apa? Masih nambahin. Oh, bagi proses. Oh lah, kalau Nabila pastilah Nabil. Orang Nabil keren. Syakira itu ya. Syakira, Sofian, Riko, Fauzan, Ramadan ya. Fatir ada. Habis saya. Nabil belum disebut ada Nabil. Siapa saja udah hadir? 14. Hah? Udah sedih Sofian tadi ya? Nih, ada 17. Oh, Anggi nih loh mah. Anggi Diki. Udah berapa? Udah belum? Lihat coding? Hah? Siapa? Oh, Febrian. Febrian nih loh mah. Nih, oh. Febrian pertemuan sebelumnya kemana? Pertemuan sebelumnya kemana? Ada yang ngabarin enggak? Alah, berarti tidak salah saya tulis apa, oh. Alah, terima kasih. Ini loh. Kalau kalian berusaha niru kode sulit, yang perlu kalian lakukan itu memahami apa yang dilakukan karena contohnya sudah ada. Kalau kalian ngeliat gini pening nggak pala? Percaya deh, dia sifatnya bukan kayak baca habis baca ditiru. Ya kalau paham, oh TD itu pasti punya pasangan, TD ini pasti punya pasangan. Belajarnya enaknya gitu. Oh, apa itu baca kayak ini mah? Sulit kan berani ngok. Di Grand, udah Grand. Oke.
Nanti saya keluarin juga TH itu untuk apa, TD itu untuk apa ya. Jadi pastikan basic kalian lah tahu dulu. Basic itu artinya dasar. Yang Fauzan tadi udah belum ngomong? Restart laptop lah. Sam lah jalan belum? Apache MySQL running? Apache MySQL di start belum? Di start, weh baru baca. Baca dak? Eh, baca dak? Hah? Apache MySQL di sang control panel lo? Lah klik start belum? Apache dan MySQL di SAM control panel. Lah klik start belum? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Coba didengerin deh, khususnya yang masih tertinggal nih. Dengerin ya, dengerin ya. Ini kan judul kolom, jenis keluhan, isi keluhan, judul kolom tuh disebut ya. Lah, lalu termasuk Riko ya, judul kolom ya. Berarti yang di bawahnya adalah datanya. Kalau disebut secara codingnya, yang di atasnya TH, yang di bawahnya TD. Lah jelas om teorinya gitu. Sambil berpikir ya, sambil berpikir. Yang atasnya disebut TH, yang bawahnya TD. Lah, berapa jumlah TH akan sama dengan jumlah TD? Pahami, pahami ya saya bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama juga dengan TD-nya 8 nanti. Paham nggak? Artinya 8 apa? 8 pasang TH. Ada TH buka, TH tutup sekali, hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai aksi. Nanti TD-nya 8 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhirnya aksi. Nah, jadi yang dibilang sama Idil di ini ya cari di TH berarti. Yang Chandra ada olah oh, logikanya tolong digunakan. Oke, itu teorinya yang saya sampaikan tadi. Lah sampai ini. Nggak, bukan untuk Chandra doang, untuk yang lain juga. Oh, enggak, Chan. Yo, kita lanjut ya. Jika sudah konsentrasi nih, dengerin, dengerin ya. Nomor sivitas bagian, lah sama. Nama sivitas sama, jenis keluhan sama, isi sama, tanggal keluhan lupa. Ya berarti tinggal ambil tulisan keluhan ditaruh di, bisa kan? Ya logikanya gitu maksudnya. Pak kurang nih ya tambahin. Nah jadi ada tanggal keluhan, sekarang tanggal keluhan. Bisa sampai ini? Nah kalau udah kita lanjut. Mahasiswa sivitas sama, bagian minus-minus sama, nama sivitas sulit-sulit. Hah? Lukas Tommy ya kalian? Hayya, kalian nggak ngapain ini beda. Masa programnya beda, database sama, hasilnya beda, ya nggak? Ada sesuatu ya. Oke, kita lihat sekarang bagian tabel. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Berarti yang tersangkanya kan di bagian sininya, bagian datanya. Bagian data tuh pasti nyebutin query nih. Kita lihat tabel yang digunakan apa. Kebetulan dosen, mahasiswa, karyawan bagian. Kita butuhnya apa? Siapa sih yang tukang ngeluh nih kok ada tulisan saya Lukas Tommy? Nah, kita lihat di tabelnya. Ternyata itu berasal dari tabel keluhan yang nyebutin di sini isi keluhan saya Lukas Tommy itu adalah ini dia barangnya. Baris ini. Jelas nggak?
yang kita belum sama sekali nyebut tabel keluhan. Udah? Sehingga kita perlu nyebut tentang tabel keluhan itu. Yuk, kita tulis sekarang. Dosen udah kita sebut. Keluhannya belum, berarti tambahin tabel keluhan. Jadi kalau ada from-nya 2, berarti dari 2 tabel. Udah? Nah, ini kalian pahami dulu, nanti baru kalian lakukan. Pahami dulu, berarti kalau baca 2 tabel gimana? Tambahin koma. Lah, karena sudah, konsentrasi ya, konsentrasi. 2 ini harus ada penghubung. Harus ada ikatan antara mereka. Ikatan apa, Pak? Ikatan cinta, misalnya antara Diki dan siapa namanya Diki sebelahnya tuh? Anggi ya. Ikatan apa yang menyatukan mereka berdua? Ikatan cinta lewat cincin misalnya. Nah, konsentrasi si Fauzan yang ketabi misalnya. Oh, sama Fauzan aja deh Angginya. Kita lanjut ya. Jadi dosen dan keluhan apa yang sama atau untuk jadi pengikat mereka? Kami sama-sama menyintai, Pak. Tapi bukan itu kan manusia. Kalau di sini, lihat baik-baik. Di keluhan, apa yang ada sama dengan di dosen? Kita lihat. Di dosen adanya seperti ini. Yang ada juga di keluhan apa? Apa? Yo, jadi lanjut ya. Mau ngapain tadi? Oh nih, apa yang di keluhan sama dengan di dosen? Yang saya bilang tadi kan kalau jangan hujan lagi lah. Kalau Idil dan Ratna Dewi, ya enggak harus ada ikatan berupa cinta yang sama, saling mencintai dan dicintai, ya enggak? Itulah penghubungnya. Nah, kita nih perlu nyari penghubung antara tabel dosen dan tabel keluhan. Sekarang apa yang sama antara keluhan dan dosen? Hmm? Hmm? NIDN? NIDN tuh di mana sih, Clarissa? Di tabel apa? Di tabel dosen. Kalau di keluhan apa yang samanya dengan di NIDN-nya? Oke, jawabannya itu Clarissa. Tahu ikatan cinta dosen dan keluhan. Dah, lanjut ya. Konsentrasi. Di keluhan adanya NIP NIDN NIM yang akan sama dengan dosen NIDN. Nah, berarti cara pakainya gini. Kita kan udah disebut dosen dan keluhan. Oh, berarti kita mesti nyebut yang di dosen punya NIDN akan sama dengan keluhan punya yang tadi NIP NIDN NIM. Nah, tambahin dan karena ada syarat selanjutnya. Sampai ini ngerti? Nah, konsentrasi. Nanti ada waktunya kalian nyoba. Tunggu nih. Karena kita barusan nambah ini, berarti untuk berikutnya kita tambahin juga ya, copy dengan cara yang sama di sini. Tapi kan berantakan nih. Saya batalin ya. Berarti sama aja koma keluhan. Kan ini yang saya tambahkan ini. Sekarang kita lihat yang di mahasiswa dengan di keluhan apa yang sama? Di mahasiswa punya NIM.
Di keluhan sama kayak tadi. Inilah kolomnya dia. Nah, berarti ini nih persis sampai dan ya. Bedanya ini bukan dosen, kan mahasiswa dan NIM. Nah, ininya sama. Karena di keluhan NIP, NIDN, NIM. Satu lagi ya, lihat ya. Berarti kan di karyawan gitu juga. Iya, berarti saya kasih koma lagi. Keluhan. Ya, tabelnya. Berarti ini 3 tabel nih. Kalau sudah, saya akan nambahin tulisannya kayak gini lagi. Bedanya sekarang ada N, karyawan punya NIP. Nih. Berarti ditulislah NIP. Nah, silakan kayak gitu dulu. Query ini nggak akan bikin error. Jadi yang saya tambahin nih ya, saya blok ini. Silakan kalian tambahin sesuai penjelasan yang tadi. Kalau udah penjelasannya nyambung, ini kalian lebih gampang ya bikinnya. Makanya butuh memahami dulu penjelasan tadi. Silakan dicoba. Yang ini nggak akan bikin error. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Jangan malu-malu. Gratis. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya ya. Syakira mau bertanya. Tapi sampai ini ngerti Syakira? Bagus. Berarti ujian aman nanti harusnya. Sekali lagi, tidak bosan-bosannya saya sampaikan. Walaupun ujiannya pilihan ganda, tetaplah kalian harus belajar ya. Jangan digampangin. Hmm. Sudah? Oke, kita mau lanjut ya. Target kita hari ini selesai di bagian tanggapi. Yo, konsentrasi. Konsentrasi. Hasil yang diharapkan keluarlah Pak Lukas Tommy. Tapi sebagai mahasiswa, yang kita keluarnya Jong. Oh, kata kalian lagi bandingan yang tadi ada keluar. Tenang, tenang, konsentrasi, konsentrasi ya. Kalau kalian ingat yang tadi tuh, itu adalah mahasiswa Sule-Sule yang untuk kita validasi. Kalau kalian ingat latar belakang ya, kita ngopi file validasi untuk jadi tanggapi. Oh, enggak? Berarti logikanya skripnya harus kita modif dikit. Kenapa? Saat mahasiswa mendaftar, kalau kalian lihat statusnya tuh 0 loh di situ. Lah, sampai ini pahami ya. Statusnya 0 bukan 1. Sehingga saat divalidasi muncul si Sule-Sule tadi. Untuk ditanggapi, ya harusnya yang muncul adalah yang datanya ada di keluhan. Nah, kita lihat dulu. Kalau statusnya kita set di sini 0, yaitu kan belum divalidasi. Berarti ini harus dihapus. Ngerti ya tujuannya? Nah, kita hapus n status 0, n status 0, n status 0. Sehingga ada 3 yang dihapus, sehingga saat kita reload keluarlah data seperti itu. Nah, kalian pastikan jadi kayak gini dulu.
Silakan. Ngapus status tadi. Ngapa dihapus Pak? Yang nol tuh hanya untuk yang belum divalidasi. Kenapa ada nol tadi? Ya karena kita ngopi tadi. Silakan ya. Berikutnya kita akan bahas jenis keluhannya, bener-bener isinya jenis. Isi itu isi, ya tanggal-tanggal. Silakan. Agak sulit ya, silakan kalian ambil dulu. Berapa ini sudah? Ngapusnya lumayan gampang kan? Tapi salah query, salah dia. Ya nggak? Pak, yang ku data tidak kata kalian, padahal harusnya muncul. Yuk, kita lanjut ya. Lalu, yuk, dengerin. Jenis keluhan, yuk, 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 Nabil. Nah, Nabil, ngapa sedih Nabil? Kita lanjut jenis keluhan dulu. Kok dia tulisannya sistem? Tahu dari mana? Yuk kita lihat tabel jenisnya dulu. Jangan tabel keluhan. Di keluhan ternyata punya ID jenis. Oke. Latar belakangnya gini ngecek ya. Di keluhan ternyata punya ID jenis. Sekarang jenis itu kan adalah keluhannya. Berarti jenis pun punya ID jenis. Nah, ikatan cintanya adalah jenis untuk kolom ID jenis akan sama dengan keluhan kolom ID jenis. Untuk mendapatkan nama jenis. Nyambung nggak maksudnya nih? Yakin? Varian nyambung? Maksudnya gini. Untuk mendapatkan pasangan yang rambutnya lurus, terus putih, bibirnya merah, ya nggak? Maka varian harus melakukan ikatan cinta dengan siapa namanya? Anggi. Ya nggak? Nah, kenapa? Kalau yang lain rambutnya tidak lurus, keriting rambutnya. Nah, biar dapat rambut lurus tuh adanya di Anggi. Nah, kita ini posisinya tabel keluhan nih, cuma ada angka-angka seperti ini ya biar dia punya relasi dengan si Anggi nanti biar dapat rambutnya. Ya, kita harus nyebutin apa yang sama dengan di Anggi nanti. Ya diikat tadi. Nama jenis. Nah, itu yang diambil di jenis. Nah, berarti caranya apa di sini? Konsentrasi ya. Nama jenis belum disebut di sini. Berarti kita harus nyebutin satu tabel lagi dengan koma jenis. Dengan cara yang sama seperti tadi, jenis tuh punya apa yang sama dengan keluhan, yaitu ID jenis. Nah, sama dengan, jangan lupa N penghubungnya. Ini yang baru ya. Di jenis, ID jenis sama dengan di keluhan ID jenis. Tambahin N. Oke. Ini akan saya taruh lagi di sini. Kenapa? Sama aja. Tinggal tambahin tabel jenisnya. Ngapain kayak gitu? Ya, sama. Jenis dengan keluhan. Berarti copy lagi untuk yang selanjutnya. Di sini kurangnya jenis. Nah, yang paling bawah ini malahan 4 tabel kita baca sekaligus. Lah, caranya seperti ini. Error nggak? Jawabannya ya nggak error, hasilnya tetap kayak gini. Nah, silakan dipraktekin dulu yang ini. Intinya kalau udah pahami yang tadi udah enak lah pokoknya. Latar belakangnya seperti yang saya sebut. Tinggal kita, nih yang saya highlight ini adalah yang saya tambah. Kalau kalian pahami dasarnya seperti yang saya bilangin tadi,
Ya harusnya udah sangat enak. Oh, tinggal nambah nih baik kalian. Dah, hal ini nggak bikin error. Nah, berikutnya kita cara pakainya gimana? Sudah belum? Nah, yuk kita lanjut. Kalau sudah, Pak, kata Bapak tadi itu baca keluar nama jenisnya. Nama jenis yang ini, ada? Mana nih bukti ya? Nah, kita kan mau ngeluarin tuh yang di bawah nih kan caranya. Kolom jenis kita udah kasih catatan datanya dengan cara yang harusnya seperti ini nih. Nah, jadi tinggal kita ganti seperti ini. Tapi bukan bagian, melainkan nama jenis yang di tabel jenis. Gini kan? Logikanya pahami dulu logikanya. Akan tetapi, lihat, kalian nggak perlu nyoba dulu yang ini. Saya udah nyebutin nih. Karena apa? Ngeluarin nama dosen aja kayak gini caranya. Ngeluarin nama jenis ya pastinya gini. Teorinya gitu. Tapi setelah saya reload, kok error. Nah, ini kalau kayak saya ngeluarin soal, ada screenshot seperti ini, oke, penyebabnya apa? Ya di query. Sekarang ada nggak nama jenis di query-nya kita sebutin? Ini kan kita nyebut nih, kembali ke nama DOS lah, nama DOS. Saya cek di query, nama DOS, Ctrl F, saya cek di query, ada disebutin nih, nama jenis, ada nggak disebutin di query? Tidak deh kan? Nah, kalau nggak ada, ya kita tinggal tambahin dong. Berarti di sini mau dimanapun sebenarnya posisinya bebas, tapi lebih baik dan lebih aman tambahin di awal aja. Kalau di sini di awal, berarti select keduanya di awal juga, select ketiganya di awal juga. Dah, logikanya seperti itu. Jadi di sini saya harus ada yang saya echo. Saya ulangi. Ini kan nama jenis nih, ya nggak? Saya taruh di pertama, yang kedua di pertama juga, yang ketiga di pertama juga. Kemudian yang di sininya ya sesuai yang kita taruh tadi di sini. Ngerti nggak? Nah, sehingga kalau kita reload, nama jenis itu udah keluar sesuai peruntukannya. Lah, intinya apa yang mau kita pakai harus ada di bagian select. Silakan. Berarti echo-nya sekali lagi seperti yang di situ ya, yang select tadi. Nah, silakan. Pemisah kolom adalah koma. Kalau nggak ngerti atau ada masalah silakan ditanya. Sudah? Sampai ini sudah? Oh, Nabil banyak bersuara lagi lah Nabil. Lah dingin deh. Nabil loh. Sabar-sabar lah. Sampai ini bisa dimengerti nggak yang saya sampaikan? Nah, Clarissa bisa ya? Keren Clarissa nih. Kalau sudah saya mau lanjut. Lalu si varian udah. Saya lanjut ya. Logika tadi saya bilang kalau nama jenis disebut di sini, kita tinggal sebutin di echo nama jenis. Berarti untuk isi gimana, Pak? Ya kita cek dulu lah isi itu adanya di mana. Di keluhan kan jawabannya. Ada nggak isi keluhan kita sebut? Isi keluhan di query-nya. Isi keluhan.
Cara gampang nyarinya sih Ctrl F. Karena nggak ada, ya udah taruh di sini, koma. Oh, udah, sampai kayak tadi lah, koma, koma. Persis kan dengan nama jenisnya tadi. Nah, karena dia perlu isi keluhan di echo di sini, berarti ini nih saya ambil sebagai contoh, isi keluhannya saya taruh di sini. Lah, sip kan? Sama lah kayak tadi, makanya pahami satu tadi bisa tahu. Oke Pak, katanya mana isi keluhannya ya, tinggal kita reload. Nah lah, oh enggak. Nah, aman ya. Nih, lihat lagi, sekali lagi untuk tanggal. Tanggal ada di mana? Ini nggak pakai saya tutup. Tanggal tuh adanya di keluhan juga, TGL keluhan. Berarti kalau mau nyebut tanggal keluhan, kan ini barangnya. Tapi dia harus diecho dengan jurus yang sudah ada di atasnya, yang contohnya. Ini tinggal saya cut. Oke. Ingat, di bagian atas harus ada tanggal keluhan tadi. Berarti kasih koma seperti ini. Ini dan satu lagi ini. Lah, simpan, reload, tanggalnya lengkap. Nah, tinggal kita bahas tombol ini dan kenapa sih cuma satu yang di sini yang kitanya banyak, sabar. Nah, silakan. Kalau memahami intinya enak, percaya deh. Silakan dipraktekkan. Tasya lah. Keren. Berarti Tasya lah tahu alur. Sudah belum? Nah, oh, lanjut. Randy sudah juga. Nah, pada intinya sekali lagi di select lah kuncinya sebelum kita tampilin di bagian datanya. Oh, nah kalau sudah konsentrasi nih, lihat apa yang kurang. Sivitas bagian nama sivitas ini isi keluhan dan tanggal. Aksi. Di sini aksinya adalah tanggapi. Tulisan kita validasi. Tahu nggak ngubah ya? Nih kan tulisan validasi tinggal diganti. Tahu nggak? Lah gampang simpen. Tinggal reload. Lah jadi tanggapi. Aman oh, sampai itu ya. Nah, silakan dipraktekkan harusnya aman lah. Nah sekarang kuncinya. Pak, ngapa yang kita panjang atau banyak? Padahal di sini cuma mahasiswa dengan nama Lukas Tommy di bagian sistem komen. Nih, saya Lukas Tommy, keluhan ini, nih barangnya. Yang lebihnya nih ngapain? Nah ceritanya gini, konsentrasi. Yang lebih itu adalah keluhan yang sudah dapat tanggapan. Saya ulangi. Keluhannya di sini ada 6, tanggapannya ada 5. Keluhan yang udah ditanggapi, ya nggak perlu ditanggapi lagi. Ini kan judulnya tanggapi keluhan. Oke, paham nggak? Saya ulangi ya. Jadi kita harus tahu logikanya dulu. Pak, ngapain keluhannya cuma tampil siko, padahal ada 6. Ya nggak? Ada 6 di sini. Ceritanya, keluhan yang sudah dapat tanggapan, itu tidak ditanggapi lagi. Masuk akal? Nah, berarti caranya gimana? Gini caranya. Keluhan yang belum ditanggapi adalah keluhan yang belum ada di tabel tanggapan. Logikanya itu, konsentrasi.
Keluhan yang belum ditanggapi adalah keluhan yang belum ada di tanggapan. Taunya keluhan udah ada di tanggapan Pak belum adalah kita lihat apa penghubung tanggapan dan keluhan. Di keluhan ada ID, tanggal, isi, NIDN, dan jenis. Penghubungnya di tanggapan apa yang sama-sama ada di keluhan. Ini kan berarti jika ID keluhan yang di keluhan sudah ada di tanggapan, ID keluhan yang di tanggapan dianggap sudah ada. Logikanya begitu. Nah, cara nulisnya gini. Konsentrasi ya, kan udah tahu tuh logikanya itu ya. Cara nulisnya dia pasti ditulis di where. Itu kondisi. Berarti kita nambahin di sini ada kata-kata n. N apa? Konsentrasi ya. Kan yang saya bilang tadi, jika apa dianggap sudah ada, berarti jika ID keluhan yang ada di keluhan ada juga di tanggapan. Oke, udah ya. Berarti kan ID keluhan yang kita sebut dan ID keluhan yang ada di keluhan ada di tanggapan, itu artinya yang ditanggapi. Berarti ini kan kebalikan belum ada. Not in. Not in apa? Not in saat kita melakukan query select ID keluhan from tanggapan. Tanggapan apa tanggap apa namanya tadi? Ya, tanggapan ini. Jadi kalau sudah ada ID keluhan yang di tanggapan, ya, kita cuekin. Kita cuma butuh yang belum ada. Nah, berarti caranya and ID keluhannya not in di sini. Saya tinggal copy, nanti saya tunjukin lagi nih. Saya tinggal paste, berarti saya tinggal paste lagi. Pak, ngapain banyak paste ya? Karena dia memang satu kesatuan, kan kita union. Simpan, reload, dah selesai. Silakan dipraktekkan. Pada intinya kalau kita nambah satu di sini berarti nambah juga dua bawahnya. Nah, ini contohin satu aja, berarti yang berikutnya saya tambahin lagi. Ini yang saya tambahin. Silakan. Selasa depan infonya libur ya. Selasa depan libur infonya. Oh, tunggu ya. Ini kan 25 nih. Natal kan? Selasa depan infonya libur. Biasanya nih ya. Karena ini nih satu nih libur lagi, dua nih libur juga. Kelak iya tapi nah untuk itu kan kita tuh cedera dua kali, bukan cedera dua kali libur, dua kali lah kita mesti nyari kuliah pengganti. Nah, daripada kalian susah, kayaknya kita selenggarakan pakai live meeting aja ya. Live meeting nih maksudnya kayak Google Meet gitu ya. Pak, ngapain tidak pakai Zoom? Zoom kan tidak berbayar. Kita pakai yang email mahasiswa kalian, Google Meet. Jadi di rumah masing-masing. Kapannya kayak malam. Biar menyesuaikan dengan kalian maksudnya. Sabtu kalian semua kerja nggak? Libur semua Sabtu. Digantung. Digantung siapa? Hah? Oh, tergantung pekerjaan. Daripada kalian nanti penggantinya baru deket-deket UAS, pening kalian nanti terlalu mepet. Belum mata kuliah lainnya ya. Kita nyari strategi lah, misalnya Sabtu depan atau Sabtu sekali lagi libur nggak? Tidak tahu. Kalian biasanya libur nggak Sabtu? Kalau libur maksudnya Sabtu tidak perlu malam tapi apa? 2 jam paling. Ngapain pulih malam? Kalau alasan ngapain li? Hah? Hah?
Jam 1 kan nak tidur le lah. Banyak banyak ngapain? Oh, emang nak tidur rupanya. Ngapa ada jam 10 sampai jam 12? Oh, gawe. Kalau Sabtu bisa jam 3 gitu sampai jam 5. Minggu boleh cuman. Jumat malam. Malam Jumat atau Jumat malam? Malam Jumat tuh saya ada kelas. Saya yang ada kan tidak baca. Jumat malam berarti ya. Oh lah. Rencananya itu ya. Oh lah. Jumat malam atau malam Sabtu. Ku jemput. Terus nah, apa ini? Biksu ya kata kalian. Oh, enggak tahu, enggak tahu apa ini ya? Hah? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Oh, siapa tuh namanya tuh Rega ya? Rega dapat amal ibadah, Rega. APKT, APKT. Berarti selama ini tidak kedengar saya kira nih kok ngomong. Oh, ada tahu lagu Jamrut. Sip, Rega keren. Nggak deh ya. Jadi kata-kata jemput berarti rencana kuliah pengganti jam 7 sampai jam 9. Nah, ada 2 kali. Emang 2 kali kemungkinan nih. Kemungkinan tanggal 2 tuh libur juga biasanya gitu. Karena track recordnya biasa-biasanya ya. Kalau tanggal 26 libur, tanggal 2 biasanya diikutin libur juga. Biasanya gitu. Hah? Besar topi? Bukan saya yang nyuruh libur ya, karena emang belum diumumin kampus, tapi rencananya besok mau di-share ada info libur. Karena ada surat dari pemerintah SKB 3 menteri itu. Kami sih rencananya aku tetap nak masuk rencananya, tapi kan libur tidak mungkin jadinya itu. Jangan kalian ingat ke bapak libur, kok gak ingat nak jadi kuliah pengganti, intinya itu ya. Ayo. Jadi ini udah belum tadi? Baru rencana ya. Jadi nanti saya kabarin di grup. Yang ini udah belum? Udah. Kalau sudah, ini kelanjutan selanjutnya. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi ya. Konsentrasi. Belum. Konsentrasi. Saat saya ngeklik tanggapi, lihat yang terjadi. Muncul datanya di sini, sembari tanggapan itu bisa diisi. Dan baru muncul tombolnya, baru bisa diklik minimal 6. Itu mau nggak mau terpaksa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oh, enggak? Jadi hari ini harapannya kalian minimal udah sampai ini. Oh, jangan lupa. Nah, kapan pertemuan selanjutnya? Kemungkinan besar tanggal 26 nih, sekali lagi libur. Bapak tahu dari mana nih? Kalau nggak salah ada di internet tuh. Nih. Ada. Sehari yang lalu. Tuh. Tahun baru pun jangan-jangan ada nih. Tadi kalau ada keputusan 3 menterinya biasanya kampus ini cuma ngikut-ngikutin aja. Tuh 26 Desember adalah cuti bersama. Kalau Januarinya belum tahu di sini. Intinya bukan nakut-nakutin kalian, tapi kan kita harus ngatur strategi. Ujung-ujungnya tetap harus 16 kali pertemuan. Maksudnya tuh lah, ada mantep. Mana deh? 26 udah pasti nih sekali lagi. Mana tanggal? Tidak ada cuti bersama. Gak ada tanggal 2-nya. Jadi kemungkinan sekali doang kuliah penggantinya di hari Jumat. Kalau nggak Jumat ini tanggal 29. Hah? Ngapain? Ini loh. Ya kalau nggak Jumat ini tanggal 29. Langok temu bapak baru lah kita 29 ya. Ngerti kan maksudnya? Tanggal 2 kelihatannya tidak dia libur atau.
Jadi kita cukup sekali menggantinya. Oh, ada pertanyaan nggak sampai ini? Cukup. Berarti alurnya udah tahu ya. Intinya kalau ketinggalan jangan semakin tertinggal. Video saya tuh udah rutin saya upload, ya nggak? Pak, ngapain Bapak tak ada kami Bapak lah upload? Nah, saya balik tanya lagi arti ya, Ika ada subscribe dan ngaktifin notifikasi sampai dek tahu dah. Itulah cerita. Nah, keceker. Cukup ya berarti ya. Siapa yang belum di absen? Abang nggak ada? Gika? Gika nggak ada, Hadiatan, Lorencia, Naufal nggak ada, Samuel nggak ada, Raymond nggak ada, Seli nggak ada, Dava nggak ada, Thomas nggak ada kan? Kalau si Fauzan, Fatir lah ada, yang paling atas sampai dia keren. Nah ya, kalau nggak ada saya tutup deh. Oke, sekali lagi pesan saya, belajarlah walaupun ujiannya pilihan ganda, karena seyogyanya kalau pilihan ganda atau kalian tidak ada error, tapi tetap harus tahu apa jawabannya. Oh, beda dengan coding ya, error tidak jalan deh, nol. Daripada UTS 3D lagi ya itu kan. Jadi belajar benar-benar, oh. Videonya saya upload tuh kalian tonton, dengerin, jangan sampai denger dangdut sampai kayak bebule ujung-ujung APG si Rega denger lagu Jamrut lah. Lagu Jamrut ada ingat bukan yang saya jelasin. Nah, kurang lebih itu. Jadi yang belum bertobat, bertobatlah, oh. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam. Boleh pulang, hati-hati di jalan. Tenang, absen scan-nya nanti aja saya aja yang scan. Kalian pulang aja intinya ya. Hati-hati di jalan, dadah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih, dadah.